Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Burhanuddin. Saya anggota dari kelompok 5 kajian kurikulum. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dengan nomor NIM 20081110012, Siti Nur Aisyah dengan nomor NIM 20081110019, dan Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 20081110055. Kelompok kami akan menjelaskan perbandingan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum prototipe dan kurikulum 13. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum prototipe. Nah, sebelum kita membahas pengertian kurikulum prototipe, kita harus tahu juga pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu pondasi penting dalam dunia pendidikan, sebab berjalannya proses belajar dan mengajar ini juga merupakan dari hasil kurikulum. Pendidik dituntut cakap dalam memahami kurikulum agar pembelajaran dapat efektif. Kurikulum dalam perkembangannya selalu memahami perubahan, termasuk kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Perubahan kurikulum yang terjadi karena menyesuaikan sistem pendidikan yang ada dengan kondisi kehidupan yang selalu bergerak dinamis. Setelah kita mengetahui pengertian kurikulum, ini saatnya kita membahas pengertian kurikulum prototipe. Kemendikbud menyatakan bahwa kurikulum prototipe adalah kurikulum yang berbasis kompetensi agar mendukung pemulihan belajar dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini dimulai pada tahun 2022 sampai 2024. Tidak semua sekolah menerapkan kurikulum ini karena Kemendikbud memberikan 3 opsi kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe adalah kurikulum yang bertransformasi dari kurikulum yang pernah ada. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang baru dari kurikulum prototipe. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 20081100055 akan melanjutkan presentasi dari Saudara Malik Burhanuddin. Pengertian kurikulum K13. Kurikulum K13 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum K13 bukan merupakan hal baru, tapi kurikulum K13 adalah kurikulum yang merupakan rujukan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi ke kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini disesuaikan dengan batas-batas tertentu yang dapat diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan. Pengembangan kurikulum K13 juga menekankan penyempurnaan pola pikir, muatkan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjalani kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Kurikulum K13 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan di tahun 2014. Kurikulum K13 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP di kelas 7, 8, dan SMA di kelas 9 dan 10. Diharapkan pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Prinsip utama pengembangan kurikulum K13 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum K13 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum prototipe.
Pembelajaran bahasa sesuai dengan kurikulum yang berbasis pendidikan karakter dan pendidikan saintifik memiliki beberapa capaian pembelajaran, yaitu menyimak. Peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak yang baik dan peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi, membaca dan memirsa. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan permisa yang baik. Selanjutnya yaitu berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu melafalkan teks dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu bertanya tentang kesesuaian, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, teman, guru, dan orang dewasa dengan baik dan satuan dalam suatu percakapan. Menulis. Peserta didik mampu bersikap dalam menulis di atas kertas atau melalui media digital. Peserta didik mampu menulis deskripsi dengan beberapa kalimat tunggal, menulis tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau didengar, menulis prosedur tentang kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum K13. Pada kurikulum K13, pengembangan kurikulum mata pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa berbasis teks. Teks adalah satuan bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan yang lengkap secara kontekstual. Teks tidak selalu berwujud bahasa tulis sebagaimana lazim difahami. Misalnya teks Pancasila yang sering dibacakan pada saat upacara. Teks dapat berwujud perpaduan antara teks lisan atau tulis dan gambaran, animasi, atau film. Teks itu sendiri memiliki dua unsur utama, yaitu konteks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi berkenaan dengan penggunaan bahasa yang di dalamnya terdapat register yang melatar belakangi lahirnya teks, yaitu adanya sesuatu pesan, pikiran, gagasan, ide yang hendak disampaikan sasaran atau partisipan yang dituju oleh pesan, pikiran, gagasan, atau ide, dan format bahasa yang digunakan untuk menyampaikan atau mengemas pesan, pikiran, gagasan, atau ide. Konteks yang kedua yaitu konteks budaya. Masyarakat tutur bahasa yang menjadi tempat jenis-jenis teks tersebut diproduksi. Konteks situasi merupakan konteks yang terdekat yang menyertai perciptaan teks, sedangkan konteks sosial atau konteks budaya lebih bersifat institusional dan global. Saya Siti Nur Aisyah dengan nomor NIM 2008110019 akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yakni metode pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMA terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama, membangun konteks. Membangun konteks melalui kegiatan mengamati teks dalam konteksnya dan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. Pada langkah membangun konteks, siswa dapat didorong untuk memahami nilai spiritual dan nilai budaya. Pada proses ini, siswa mengeksplorasi kandungan teks serta nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Di sini, siswa dapat mengungkap laporan hasil pengamatan untuk bahan tindak lanjut dalam kegiatan belajar. Yang kedua yakni pemodelan. Pada tahap pemodelan, guru dapat mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, ciri-ciri bentuk, serta ciri kebahasaan yang menjadi penanda teks yang diajarkan. Kegiatan yang siswa lakukan pada tahap ini adalah siswa diminta membaca teks, tanya jawab tentang teks, melabeli teks, dan diskusi kelompok. Selanjutnya yakni yang ketiga menyusun teks secara bersama. Dalam tahap ini, siswa mulai memahami keseluruhan teks. Guru secara perlahan mulai mengarahkan siswa agar mandiri sehingga siswa menguasai model teks yang diajarkan. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas antara lain mendiskusikan jenis teks, melengkapi teks rumpang, membuat kerangka teks, melakukan penilaian sendiri,
ataupun penilaian antar teman sebaya dan bermain teka-teki. Selanjutnya, yang keempat yakni menyusun teks secara mandiri. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, siswa telah memiliki pengetahuan mengenali model teks yang diajarkan. Siswa mulai memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat teks yang mirip dengan teks yang diajarkan. Nah, selanjutnya yakni perbandingan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum prototipe dan kurikulum K13. Kondisi pandemi dan kritik terhadap kurikulum 2013 yang menjadikan munculnya kurikulum ini, perbandingan dari dua kurikulum ini yakni pada kurikulum prototipe memiliki 4 capaian pembelajaran, yakni yang pertama mampu menyimak dengan baik, yang kedua mampu membaca dan memirsa, yang ketiga berbicara dan mempresentasikan, yang keempat mampu menulis. Sedangkan pada kurikulum K13, siswa harus menguasai pembuatan konteks, pemodelan, menyusun teks secara bersama, dan menyusun teks secara mandiri. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.